Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sehat, udah makan? Oke, berarti udah siap ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke materi baru atau subtes baru ya, yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Namanya dasar linguistik. Udah pernah dengar? Belum juga ya? Oke, dasar linguistik. Mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu kali ya. Oke. Supaya diberikan kemudahan dan juga kelancaran, berdoa dimulai. Oke, berdoa telah selesai. Oke. Sekarang tanggal 14 ya. Oke. Jadi kita hari ini akan mempelajari baginya itu yang pertama ada mengenal tentang dasar linguistik yang udah tadi kita sebutin ya, tentang dasar linguistik. Kira-kira apa sih dasar linguistik? Ntar bakal kita telah bersama ya. Kayak gimana contohnya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Terus yang kedua nanti kita juga bakal belajar tentang mengenal subtes daripada PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Oke. Terus yang ketiga, subtes bahasa Indonesia lagi, kita juga bakal membahas tentang PBM atau apa namanya? Pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan, bacaan dan menulis ya. Saya membaca. Yang terakhir ada mengenal LBI atau literasi dalam bahasa Indonesia. Oke, catat. Oke. Dasar linguistik ya. Oke. Di sekolah udah pernah dapat materi linguistik belum? Sama sekali. Sama sekali belum berarti ya? Oke. Kita coba mulai dulu. Yang pertama, kita gambar peta konsep dulu ya tentang linguistik. Jadi biar kita ke depannya itu ada gambaran bakal pelajari apa aja, gitu ya. Oke. Linguistik. Dasar linguistik. Oke, di sini yang pertama dasar linguistik nanti dibagi. Yang pertama itu nanti ada wacana, terus yang kedua nanti ada morfologi. Oke, terus yang ketiga nanti ada sintaksis. Terus yang keempat nanti ada semantik. Terus yang terakhir nanti ada EYD. Nah, ini katakanlah peta konsep dasar linguistik yang bakal kita pelajari ya. Untuk sekitar 90 menit ke depan. Tapi di sini ada tambahannya, tambahan materi yang memang di luar linguistik. Nanti kita pelajari ya. Di sini tambahan materinya itu adalah tentang analogi dan bahasa Panda. Oke, masuk. Silahkan duduk aja. Baru bangun pulang ya? Iya. Oke, kita hari ini belajar tentang linguistik ya. Oke, nah tadi kakak udah sampai ya dasar-dasar linguistik. Ini peta konsep kasarannya dulu. Yang pertama nanti kita akan nyenggol seputar wacana. Yang kedua ada morfologi. Yang ketiga ada sintaksis. Yang keempat ada semantik. Yang kelima EYD. Dan yang terakhir tambahannya ada analogi dan bahasa Panda. Oke, benar banget. Dari peta konsep ini ada yang udah pernah kalian dengar belum? Bahasa Panda, udah pernah dengar ya? Gak asing lah ya. Apa itu bahasa Panda? Ada yang tahu? Pernah dengar waktu itu latihan soal bahasa Indonesia perempuan. Oke, perempuan. Yang dengar? Ini lupa kayaknya. Apa sih yang gimana? Bahasa Panda itu namanya bahasa kriptologi. Hah? Itu kayak misal, ibu sedang pergi ke pasar. Itu dalam bahasa Panda akan ditulis sebagai apa? Apa? Kemarin udah pernah ngerjain TO belum? Udah. Oke, nah itu ini bakal muncul di subtes PPU. Biasanya kalau di ruang guru itu di nomor terakhiran, di nomor 20. Gitu ya.
Kartu kotaknya pada Di depan. di depan. Di meja. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kira-kira ini buat peta konsepnya. Terus kita lanjut dulu, kita bedah yang pertama dari definisi dulu. Definisi linguistik. Definisi linguistik. Linguistik. Apa itu linguistik? Pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Oke, jadi di sini definisi linguistik itu berkaitan dengan ilmu cabang bahasa. Oke, secara ilmiah guys, ilmu bahasa secara ilmiah. Nah, Kak, kira-kira penting banget gak sih belajar linguistik? Sangat penting guys. Ini bakal muncul atau bakal diujikan dalam materi UTBK yang udah kita skill gitu ya. Ada PPU, PBM sama LBI. Benar banget. Nah, linguistik di sini itu komponen atau lapisannya ada apa aja sih Kak? Oke, yang kedua ada komponen atau lapisan linguistik. Oke, komponennya yang pertama jelas ada morfologi. Kita mulai dari morfologi dulu ya. Oke, kita coba bedah secara sekilas morfologi. Belum pernah dengar ya? Morfologi. Morfologi di sini itu membahas tentang struktur kata, pembentukan kata. Kalau misal dalam SMP, SMA, kan udah pernah belajar yang namanya prefix, suffix, atau imbuhan. Nah, itu bakal dipelajari di ilmu morfologi. Kayak contohnya prefix, pre kan berarti awal ya. Nah, berarti imbuhannya di awal. Contohnya ada apa? Ada ber, di, ter, gitu kan. Contohnya ada kata di, ada imbuhan di, ketemu kata dasar jalan, di jalan, gitu kan. Atau mungkin di sama makan, kan jadi di makan, gitu kan. Gitu. Kalau misal ber, imbuhan ber ketemu main, kan jadi bermain, gitu. Dan lain sebagainya. Itu bakal dibahas secara detail di morfologi, gitu ya. Struktur pembentukan. Dia sebutin yang pertama ada prefix. Prefix itu awalan. Terus yang kedua itu ada suffix. Suffix itu adalah akhiran. Contoh imbuhannya di akhir apa? Ada yang tahu? Ke an, cakep. Masuk. Ya langsung aja duduk bebas gimana ya? Oke. Setelah tadi suffix selain an ada iya, ada lah, gitu kan? Hindarilah, kan ada akhiran lah, bener ya? Oke. Terus akhiran wan, contohnya wisuda, kata dasar wisuda, tambahan akhiran wan, wisuda wan, gitu. Kak, akhiran wan itu berpengaruh gak sih ke maknanya? Berpengaruh banget guys. Jadi kalau wisudawan di sini itu artinya seseorang tersebut mempunyai profesi atau ahli, gitu ya? Ahli sebagai seorang wisuda. Gitu ya. Jadi imbuhan di sini itu bakal ngaruh banget ke yang namanya makna atau arti. Gitu. Ada yang mau tanya dulu buat morfologi? Belum? Kebayang ya isinya apa aja? Intinya lebih fokusnya ke struktur pembentukan kata, imbuhan-imbuhannya yang bakal dipelajari. Terus yang kedua, kita naik lagi nih dari morfologi ke yang namanya sintaksis. Oke, sintaksis. Nah, sintaksis di sini itu membahas tentang struktur kalimat. Oke, kalau misal kalian kemarin udah pernah kerjain soal PBM sama PPU, pasti nggak asing banget gitu ya soalnya. Kayak kalimat efektif. Terus perbaikan dari kalimat nomor 7 teks di atas adalah variasi kalimat dari kalimat nomor 3 adalah. Nah, itu titik soal yang bakal dibahas di sintaksis. Kayak gitu. Nah, di sintaksis di sini nggak cuma tentang struktur kalimatnya aja, bisa juga kalimat aktif, kalimat pasif, atau mungkin frasa, klausa, pembentukan daripada kalimat itu sendiri, guys. Oke. Karena kan kalimat itu terdiri atas beberapa kata ya. Oke, betul banget. Buat sintaksis ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Oke, nice.
Oke, kita next dulu komponen yang ketiga setelah sintaksis itu ada semantik. Oke, ada semantik guys. Nah, semantik itu apa sih kak? Kira-kira semantik di sini itu membahas tentang tata hubungan makna. Oke. Bisa makna kata atau mungkin makna kalimat ya. Oke, kalau misal kalian dari SD mungkin udah pernah ketemu materinya, materi sinonim, antonim, pernah kan? Nah, itu bakal dibahas di materi semantik guys. Itu sinonim ya. Sinonim itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Persamaan. Kakak koreksi dikit. Sinonim itu persamaan makna. Oke, jadi di sini fokusnya ke makna, bukan ke katanya ya. Oke, masuk. Mangga. Oke, kalau antonim berarti lawan? Ya, kebalikannya ya. Oke, benar banget. Nah, tapi di sini bakal dibahas lebih dalam lagi. Contohnya ada materi tentang hipernim, hiponim. Mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar nggak? Belum? Sama sekali? Allah Akbar. Oke lah. Saya kasih penjelasan sekelas ya. Ada hipernim, ada hiponim. Kalau hipernim, gampangannya itu adalah kata umum. Kalau hiponim adalah kata khusus. Oke. Kita kasih contoh ya, biar aman nih, biar makin mudah. Contohnya, misal kakak ada buah. Jenis buah ada apa aja guys? Sebutin, ada buah apa? Misal ada apel. Terus ada lagi rambutan, misal. Ada lagi mangga. Oke, yuk buah favorit apa lagi? Pisang. Oke. Kalian suka pisang ya? Suka banget. Kalau makan pisang nggak cukup satu ya? Tanduk ya. Nah, tapi jangan masuk pohon-pohonnya ya. Oke, nah di sini ada contoh buah. Bawahnya itu ada apel, rambutan, mangga, pisang. Secara teori dari yang udah kakak jelasin di sini, hipernim itu adalah kata umum, sedangkan hiponim adalah kata khusus. Coba diterapin. Mana yang berperan sebagai hipernim, mana yang berperan sebagai hiponim? Hipernimnya buah, cakep banget. Berarti yang bawah itu berperan sebagai hiponim. Hiponim. Gampang ya? Oke. Kira-kira itu. Tapi nggak cuma ini guys. Di materi semantik masih banyak. Ada sinonim, antonim, hipernim, hiponim, nanti ada polisemi, homofon, homograf. Itu bakal dipelajari secara detail di sini ya. Oke. Buat semantik ada yang mau tanya dulu? Kebayang ya isi materinya? Oke, sip. Kita lanjut dulu yang keempat. Komponennya itu ada yang namanya wacana. Kita balik ke wacana. Nah, dari kecil, kalian kalau misal ketemu soal bahasa Indonesia itu kan pasti ujinya teks semua ya. Teks apa jawaban jawab yang ditanyain itu susah-susah. Jawabannya pasti gak ada di teks. Gitu kan, sering-seringnya kayak gitu. Nah, tipe soal wacana itu mirip-mirip kayak yang udah kalian pernah dapat di sekolah. Kayak gitu kan. Tipe soalnya itu adalah berisi teks. Berisi teks panjang guys, biasanya. Nah, contoh soalnya misal kayak gini, nanyain seputar ide pokok. Jadi ada teks panjang, diminta mencari ide pokok dari teks di atas. Kan udah pernah ya, gampang. Simpulan bisa juga masuk keluar di materi UTBK. Terus selain ide pokok simpulan ada tujuan penulis. Gitu kan? Kira-kira penulis itu membuat teks di atas tujuannya apa sih? Terus nanyain juga sikap atau keberpihakan daripada penulis. Sikapnya kayak gimana? Sikap penulis itu kan ada dua. Ada sikap subjektif sama lawannya objektif. Cakep banget. Sikapnya objektif atau subjektif. Tapi biasanya kalau di teks itu, di opsi itu diminta mencari alasan yang benar. Misalnya opsi A itu subjektif. Alasannya apa? Karena si penulis bla 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 bla. Kita cari alasan yang paling sesuai dengan teks. Kayak gitu. Kebayang ya? Ini soalnya? Oke, terus bisa juga nanyain tentang kalimat sumbang. Oke, jadi misalnya ada satu teks, kita ngomong ya, misal ada satu teks. Nah, satu teks di sini itu terdiri atas 3 paragraf. Kebayang sampai sini? Satu teks ada 3 paragraf.
masing-masing paragraf itu terdiri atas 4 kalimat. Kebayang? Oke. Sebelum itu kakak tanya dulu. Syarat sebuah paragraf itu minimal ada berapa kalimat, guys? Ada yang masih ingat? Yakin 4? 3, cakep. Kemarin guruku bilang apa? Yang benar itu 3, kakak koreksi ya. Iya, Yang benar itu 3. Diingat ya. Syarat paragraf yang baik itu 3. Minimal dikatakan paragraf. Kak, aku sering banget nih melihat paragraf itu tapi cuma 2. Walaupun kalimatnya panjang banget ya, tapi cuma 2, Kak. Itu gimana? Dikatakan paragraf yang baik nggak? Itu bukan paragraf ya, itu namanya kalimat. Kayak gitu. Oke, sambil diingat ya, syarat paragraf itu adalah 3 kalimat. Oke. Ya mungkin kalau misal gurunya nyebutin 4 kalimat, itu sebenarnya boleh-boleh aja, fine-fine aja. Cuma minimalnya itu tetap 3. Idealnya bisa 3 sampai mungkin 6 kalimat. Satu paragraf jangan kepanjangan lah ya. Oke, sip. Gitu kira-kira bakal dibahas di wacana ini. Ada kalimat sumbang. Nah, balik lagi ke kalimat sumbang. Kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan daripada teks di atas. Bahasa gampangnya gini, kalimat itu terlalu rinci banget kalau di teks. Nah, itu tuh kalimat sumbang. Oke, kebayang ya? Kalau kasih contoh guys, misal nih ada satu paragraf. Oke, kebayang ya? Satu paragraf, kalimat pertama bunyinya gini. Kebumen merupakan salah satu tempat yang ada di Jawa Tengah. Titik, itu kalimat 1. Terus kalimat kedua, Kebumen menjadi salah satu destinasi favorit yang dikunjungi oleh warga Purwokerto. Titik, itu kalimat kedua. Oke, terus kalimat terakhir atau kalimat ketiga, dengan demikian sate ambal menjadi makanan favorit orang Kebumen. Kakak tanya sampai sini mana kalimat sumbangnya? Pasti udah nyangkut nih. Yang mana? Kalimat 1, 2, atau 3 nih? 3. Kenapa kalimat 3? Karena gak nyambung, sesimpel itu. Itu yang dinamakan kalimat sumbang. Itu yang perlu kalian praktekin di UTBK besok ya. Yang perlu jadi PR, kalian harus banget cari yang namanya ide pokok atau kalimat utama. Nah, karena itu sebagai patokan paragraf itu berdiri. Gitu. Kayak tadi, kalimat utamanya kan berarti ada di awal ya. Kebumen merupakan salah satu tempat yang ada di Jawa Tengah. Kayak gitu. Itu patokannya. Maka kalimat berikutnya, kalimat penjelasnya harus sesuai dengan kalimat awal. Gitu. Masa tiba-tiba ngebahas sate ya, lompatnya terlalu jauh. Gitu. Itu better dibahas di paragraf selanjutnya ya. Gitu. Ngebahas tentang makanan khas Kebumen. Gitu. Itu buat wacana ya. Ada yang mau tanya dulu? Clear? Next. Yang selanjutnya itu ada ada EYD. EYD kan tahu lah ya, ejaan ya. Oke. Ngebahas tentang EYD, kakak jadi ingat banget waktu terakhir Tiara bilang, "Kak, aku besok mau ujian bisa nih sama guru." Bener ya sih? Iya, gak jadi? belum cek. Oh belum jadi? Oke, pending ya? Oke. Nah, kakak ingat banget sampai sekarang pun web ejaan Kemendikbud masih belum bisa dibuka kan? Nah, itu. Makanya di sini kalau buat materi ejaan atau EYD, kakak pesen banget kalian harus bestilah dengan yang namanya KBBI yang pertama, terus yang kedua EYD terbitan dari Kemendikbud. Kemarin nggak bisa dibuka loh. Nah, masalahnya sampai saat ini belum bisa dibuka atau diakses. Kira-kira gimana kak nih cara itunya? Mau nggak mau kita cari referensi ya. Di aplikasi Rombongan kan biasanya nanti ada ya. Sambil kita jalan ya, sampai materi ke akhir. Oke, lanjut langsung duduk aja kakak. Model aku masih suka pakai sendiri. Oke, intinya di materi EYD itu diujikan ada 2. Yang pertama ejaan atau kata baku kan KBBI ya. Terus yang kedua ada penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca yang kalau nanti alat penggunaan kan banyak banget ya. Entah itu dari angka atau bilangan gitu kan, kemudian huruf petik tunggal atau petik yang biasa, huruf pisah atau mungkin tanda pisah atau tanda hubung,
titik koma kayak gitu kan. Itu fungsinya banyak banget ya. Harus kalian hafalin fungsi sama contohnya. Gitu. Kakak tanda dulu sama tanda besar. Oke, kakak ambil contoh sebentar dulu ya. Oke, contoh. Boleh banget. Kalau yang tanda hubung itu fungsinya untuk mengulang kata ya. Kayak contohnya ada berjalan, jalan. Oke, ini tanda hubung atau tanda strip. Stripnya kecil ya, nggak panjang. Kalau misalnya panjang, itu contohnya gini. Misal dari Jakarta sampai ke Papua, misal. Jauh banget ya. Nah, ini bedanya guys. Jadi tanda ini kalau dibaca itu artinya sampai atau ke, gitu ya. Jakarta sampai Papua atau Jakarta ke Papua. Sampai sini bisa bedain ya. Please banget jangan sampai ke depan. Karena masih banyak orang yang masih nulis maksudnya ini tapi pakai tanda strip. Kan salah ya maknanya ya.